Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pribadi itulah yang pada akhirnya membuat para murid tidak fokus lagi di dalam mewartakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Warta sabda ini menjadi sesuatu hal yang relevan dan penting juga kita hayati di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sekalian sering memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan berbagai macam kepentingan pribadi, keperluan pribadi yang harus kita bawa. Saat-saat terjadi mutasi atau perpindahan para imam atau religius, banyak kali kita bisa menyaksikan betapa ada belasan kontainer yang harus dibawa ketika seseorang berpindah tugas dari satu tempat ke tempat yang lain. Betapa perhatian lebih terfokus pada hal seperti itu, dan pada akhirnya tugas untuk mewartakan kerajaan Allah menjadi sesuatu hal yang bisa terabaikan. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu peneguhan iman bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan dan pelayanan bagi banyak orang, agar kerajaan Allah semakin dikenal, semakin diterima oleh banyak orang. Dan kita mohon agar kita dimampukan untuk melaksanakan tugas perutusan itu dengan baik. Wahai kawan bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, mari kita awali Pranekaristi ini dengan hening sejenak. Kita mohon belas kasih serta kiriman Allah atas segala dosa-dosa kita, agar kita sekalian layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kasih dan Mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Sebab Dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Ego dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dari tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Tugas perutusan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tidak hanya terbatas pada 12 orang rasul, tidak terbatas pada 70 orang murid yang telah diutusnya. Juga perutusan itu tidak hanya terbatas dalam kalangan para uskup, para imam, atau para katekis, tetapi setiap orang yang dibaptis dan bersatu dengan Kristus mendapatkan tugas perutusan yang sama, yakni mewartakan kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah tentu tidak sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, entah kerajaan Yogyakarta, kerajaan Cirebon, atau kerajaan yang lain. Kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah bahwa Allah sudah datang dan merajai kehidupan kita. Kalau Allah sudah datang dan merajai kehidupan manusia, yang terjadi adalah keselamatan dan kedamaian. Karena itulah ketika Allah merajai kehidupan kita, orang-orang bisa disembuhkan dari sakit, orang dibangkitkan dari kematian, orang-orang yang kusta bisa ditahirkan, dan juga kuasa-kuasa jahat tidak akan menguasai kehidupan kita lagi. Itu adalah tanda-tanda kalau Allah sungguh hadir dan merajai kehidupan kita. Warta tentang kerajaan Allah inilah yang perlu disampaikan kepada banyak orang. Termasuk juga ketika Allah merajai kehidupan manusia, yang terjadi adalah kedamaian dan kesejahteraan. Dan itulah yang diwartakan oleh para murid kepada banyak orang. Warta tentang kerajaan Allah, atau kalau Allah sungguh sudah merajai kehidupan kita, maka orang diharapkan berserah diri atau mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Itulah sebabnya orang-orang yang diutus tidak perlu membawa baju atau kasut atau tongkat, tidak perlu membawa bekal ataupun yang lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Mengapa para murid yang diutus tidak perlu membawa hal seperti itu? Karena kita diajak untuk percaya bahwa Allah sendirilah yang akan memelihara dan menjaga kehidupan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pribadi itulah yang pada akhirnya membuat para murid tidak fokus lagi di dalam mewartakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Warta sabda ini menjadi sesuatu hal yang relevan dan penting juga kita hayati di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sekalian sering memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan berbagai macam kepentingan pribadi, keperluan pribadi yang harus kita bawa. Saat-saat terjadi mutasi atau perpindahan para imam atau religius, banyak kali kita bisa menyaksikan betapa ada belasan kontainer yang harus dibawa ketika seseorang berpindah tugas dari satu tempat ke tempat yang lain. Betapa perhatian lebih terfokus pada hal seperti itu, dan pada akhirnya tugas untuk mewartakan kerajaan Allah menjadi sesuatu hal yang bisa terabaikan. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu peneguhan iman bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan dan pelayanan bagi banyak orang, agar kerajaan Allah semakin dikenal, semakin diterima oleh banyak orang. Dan kita mohon agar kita dimampukan untuk melaksanakan tugas perutusan itu dengan baik.
Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber segala pengharapan, semoga sabda-Mu berkarya subur di dalam diri kami. Pancarkanlah cahaya pengharapan baru akan kedamaian di dalam diri Yesus Kristus. Dan semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini semakin menguatkan dan memampukan kami dalam melaksanakan tugas perutusan, mewartakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.